berada di tempat. Oke, mungkin apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar, Mbak. Nah, terima kasih. Eh, Selamat datang di Research Day. Ini yang keenam ya. Eh, Kebetulan kelompok riset kami mendapatkan bagian untuk sharing pada hari ini dengan judul Mindfulness, Regulasi Emosi, dan Tren Terkini Mengenai Resiliensi. Oke. Selamat datang. Pada hari ini akan ada dua pembicara yang akan berbagi dengan kita semua mengenai penelitian yang telah dilakukan yang tentunya berhubungan dengan mindfulness dan resiliensi serta regulasi emosi. Oke. Eh, Sebelum saya mempersilahkan kedua narasumber yang akan share pada hari ini, izinkan saya mungkin untuk sedikit memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, bisa lanjut aja. Next slide. Oke. Nah, jadi nanti pemaparan pertama itu oleh narasumber yang pertama akan dilakukan selama 40 menit ya. Dan setelah itu beralih ke narasumber kedua dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan setelah itu akan penutupan. Oke. Saya akan membacakan ini sponsor ya dari sponsor mengenai tata tertib dalam kita melakukan riset di ini. Ya, boleh lanjut. Nah, sedikit peraturan umum. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta harap mematikan mic atau audio supaya nanti pada narasumber sedang melakukan presentasi tidak ada suara yang masuk ya, sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan. Selama kegiatan berlangsung, panitia juga akan mendokumentasikan keberlangsungan acara. Apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan langsung pada kolom chat atau bisa ditanyakan langsung ketika ada sesi tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir acara dan mengisi survei yang nanti akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat akan mendapatkan e-sertifikat. Materi, link rekaman, dan e-sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke alamat email yang sudah Anda daftarkan. Untuk pendaftaran riset day pada bulan berikutnya akan dipublikasikan melalui media sosial Fakultas Psikologi @psikologi.ui. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi panitia melalui rpm.fc.ui@gmail.com. Oke. Nah, sebelum saya memberikan waktu dan tempat kepada narasumber pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pertama kita yaitu Yuniar SCMC. Yuniar ini adalah alumni dari program Magister Sains Perkembangan yang baru menyelesaikan studinya Januari 2024 ini. Yuniar juga lulusan ya atau alumni Fakultas Psikologi UI pada waktu S1 ya. Juga mendapatkan program diploma Montessori dan Entrepreneurship di tahun 2018 sampai dengan 2020, juga mengikuti level 1 coaching sertifikasi Point of View pada November 22. Oke.
Junior juga sekarang bekerja di lanjut lanjut ya PT ODG Indonesia as a Skill Center Principal. Di sini juga pengalaman Junior sebagai kindergarten dan preschool teacher Montessori dan juga pernah menjadi kepala sekolah ya. Ya, kindergarten principal di sekolah Al-Hamadiyah. Oke. Eh, Oke, mungkin itu sedikit mengenai Yuniar. Oke. Topik yang akan Yuniar contekan dulu ini. Hari ini Yuniar akan mempresentasikan atau men-share kepada kita semua mengenai penelitiannya yang berjudul The Role of Age in the Relationship Between Mindfulness dan Emotion Regulation in Adult. Penelitian ini sudah dipublikasikan ya di Jurnal Science Psychology. Oke, mungkin waktu dan tempat saya berikan kepada Yuniar. Silakan. Terima kasih Bu Lia. Pada yang terhormat Bu Lia selaku moderator dan juga dosen dari eh, Fakultas Psikologi di Perkembangan. Juga yang terhormat pembimbing tesis saya. Suatu kehormatan hari ini saya satu panggung. Pertama kali saya presentasi publikasi ilmiah gini ya di Fakultas Psikologi, sebuah pelajaran mudah-mudahan ini menjadikan satu eh, kebaikan pertama buat diri saya dan kemudian bisa untuk orang lain. Makasih Bu Lia dan Bu Puji untuk kepercayaannya hari ini pada saya. Ya, jadi penelitian ini adalah sebenarnya proses belajar saya, di mana ini adalah penelitian kuantitatif saya pertama kali. Ya, jadi ini proses belajarnya banyak sekali. Kuliahnya waktu itu psikologi kontemporer, dan saya mengambil tentang mindfulness dan regulasi emosi. Eh, eh, Penelitian ini dilakukannya tahun 2022 saat memang masih COVID masih ya udah mulai longgar tapi juga masih nggak semudah seperti yang sekarang sudah. Jadi saya melakukan ini memang secara online. Terima kasih Mbak. Ya, jadi waktu itu kenapa saya mengambilnya akhirnya tentang regulasi emosi karena menurut saya ini adalah sesuatu yang selalu kita hadapi bahwa setiap hari kita itu akan penuh dengan dinamika emosi di dalam diri kita. Pasti entah itu emosi senang, sedih, kesal, marah ya. Jadi saya sangat tertarik tentang regulasi emosi. Nah, dari latar belakang yang pertama kali ketika saya membaca bahwa eh, regulasi emosi yang eh, baik itu ternyata dampaknya itu besar sekali. Meningkatkan kemampuan penyesuaian psikososial yang baik, kemudian juga gejala-gejala internalisasi, perilaku-perilaku internalisasi juga eh, rendah, dan ternyata regulasi emosi itu juga membantu kita untuk memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, sementara orang yang mengalami kesulitan di dalam meregulasi emosi dirinya itu ternyata masalahnya jadi banyak gitu. Ya mudah depresi, mudah frustrasi, mudah naik turun, kemudian emosinya. Bahkan kalau pada orang dewasa yang kemudian berperan sebagai orang tua, kalau kita tidak mampu meregulasi emosi kita, ternyata kepekaan kita juga jadi turun terhadap kondisi anak atau bahkan juga pasangan. Dan yang lebih parahnya meningkatkan kecenderungan adiksi.
banyak, nggak hanya alkohol, tapi juga perilaku-perilaku baik itu berjudi, kecanduan game, atau bahkan kecanduan smartphone. Nah, eh, dari banyaknya penelitian, ternyata salah satu hal lagi yang karena waktu itu kuliahnya kontemporer ya, psikologi kontemporer, jadi kita harus mencari dari yang kita pelajari, ternyata banyak sekali penelitian-penelitian yang menghubungkan mindfulness dengan regulasi emosi. Dan kebetulan juga waktu itu saya bersama teman-teman mendapatkan kuliah tentang mindfulness yang sangat menarik, di mana di dalam kuliah mindfulness itu saya tuh salah satu hal yang menarik adalah ketika diminta untuk being mindful, kok bisa coklat itu rasa karet gitu. Ya ternyata ketika kita sadar sesuatu terus kita apa ya being present tuh kita bisa merasakan macam-macam di dalam diri kita gitu. Nah jadilah saya melihat bahwa mindfulness ini menjadi bahan yang menarik untuk kemudian diteliti dalam penelitian saya ini. Nah, mindfulness sendiri merupakan keadaan di mana individu itu meningkatkan perhatian dan kesadarannya akan pengalaman atau realitas yang berlangsung. Individu yang mindful akan cenderung lebih mampu menerima pengalaman, pikiran, dan emosi yang mereka alami dengan tidak reaktif dan tidak memberikan penilaian yang menghakimi. Nah, eh, mindfulness ini berasal dari apa puli ya kalau nggak salah yang artinya yang berasal dari kata sati di mana uh, ini menarik karena sati ini berarti mengingat dalam kondisi sadar yang menandakan hadirnya pikiran. Jadi mindfulness itu bukan pikiran kosong tapi justru kita sadar diri kita sedang dalam kondisi yang seperti apa yang sedang kita rasakan saat itu. Dan baiknya bahwa mindfulness ini tidak apa orang tidak memberikan penilaian kalau memang sedih ya udah itu sedih gitu, nggak jadi sedih itu nggak baik gitu, nggak ada judgement gitu. Nah ini menarik sekali gitu. Nah ternyata mindfulness merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi. Nah ini penelitiannya sudah banyak sekali tentang hubungan dari mindfulness dengan regulasi emosi. Berikutnya. Nah, yang menjadi kemudian kalau udah banyak kenapa diteliti kan gitu ya, kalau kita di kuliah sains itu harus udah banyak terus kenapa diteliti. Nah jadi mencarilah faktor lain gitu. Nah dari bacaan-bacaan saya menemukan bahwa pada populasi dewasa muda ini pada populasi dewasa penelitian yang terkait dengan kemampuan regulasi emosi ini ternyata masih ada kecenderungan yang berbeda gitu ya. Nah, di sini ada penelitian yang menemukan bahwa populasi dewasa muda itu pada populasi dewasa muda individu yang memiliki kemampuan mindfulness yang baik itu memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik pula. Tapi ada juga penelitian yang menemukan bahwa kalau dewasa muda itu memiliki kesulitan regulasi emosi yang tinggi dibandingkan dengan populasi dewasa akhir. Nah, ada juga penelitian yang menemukan tentang regulasi emosi pada dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nah, jadi sebenarnya penelitian-penelitian ini yang saya temukan tuh lebih banyak sebenarnya membandingkan antara dewasa muda dengan dewasa akhir. Nah, kemudian penelitian saya menemukan setelahnya bahwa penelitian Zoo ini memperkirakan bahwa usia ini dapat menjadi variabel yang berperan di dalam dinamika hubungan mindfulness dan regulasi emosi. Jadi ya dugaan saya tuh kayak ada pendukungnya lah gitu ternyata gitu. Nah, kenapa saya tertarik akhirnya untuk melihat dewasa muda dan dewasa madya karena memang di salah satu penelitian ada yang bilang bahwa ini hampir jarang sekali diteliti. Apakah mungkin karena jarak usianya masih cukup berdekatan, karakternya berdekatan, tapi kalau kita lihat dari tugas perkembangan, dewasa muda itu mengalami proses recentering ya,
centering, di mana di sini sebenarnya terjadi satu pergeseran atau perubahan dari mungkin seperti emerging adult menuju ke dewasa yang lebih lagi gitu, sehingga terjadilah satu proses dinamika yang cukup kuat di sana gitu. Entah itu setelah lulus kuliah harus bekerja, entah setelah lulus kuliah harus menikah, entah ketika sudah menikah ada dorongan harus punya anak dan lain-lain. Kayak semuanya tuh kayak terus menerus gitu ya, sehingga di sini orang punya dinamika yang cukup dinamis. Sementara pada dewasa madya yang menariknya bahwa ternyata di sini terjadi turning point, di mana mungkin kalau kita saya soalnya udah dewasa madya. Kalau kita itu kan semakin kalau orang yang bekerja semakin lama usia kerjanya itu kan kayak mau jadi mentor ya, kayaknya ada kebutuhan untuk menjadi mentor gitu. Nah, di sini terbukalah peluang di mana orang itu kayak merefleksikan lagi hidupnya, apakah dia udah mencapai yang dia mau atau belum sih gitu. Nah, eh, hal inilah yang membuat saya berpikir mungkin akan ada bedanya kali ya mindfulness di kedua dampak mindfulness, hubungan mindfulness dengan regulasi emosi pada kedua kelompok dewasa ini. Nah, sehingga pertanyaan penelitiannya adalah apakah usia memoderasi peran mindfulness terhadap kemampuan regulasi emosi? Karena dugaan saya harusnya sih ada nih bedanya gitu. Next, nah, jadi metode penelitiannya dilakukan secara kuantitatif dengan uh, teknik pengambilan sampelnya dengan convenience sampling. Kemudian ini dilakukan dengan kuesioner. Uh, nah, nanti kalau kriteria partisipannya dewasa muda dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun. Sementara dewasa madianya saya mengambil rentang usianya di 41 sampai dengan 65 tahun dengan dasarnya tuh dari Levinson. Dan harus berdomisili di Indonesia. Karena memang karena memang ini mau lihatnya yang di Indonesia gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia tinggal di luar ya dia nggak boleh ikutan ini gitu kemarin. Kemudian alatnya itu saya mengambil yang difficulties in emotion regulation scale short form, karena sebenarnya DARS ini ada juga yang long form jumlahnya 36 item. Nah, saya ambil yang 18 item. Kemudian mindfulness-nya saya memakai alat mindfulness attention awareness scale. Ini berapa ya? Saya jadi lupa jumlahnya. Kemudian dilakukan analisis datanya dengan statistik deskriptif dan regresi berganda untuk mengetahui peran usia sebagai moderator pada hubungan ini. Kemudian saya juga memakainya program SPSS. Kemudian selanjutnya, nah ini hasil penelitiannya. Ya mungkin kita langsung ke yang berikutnya aja. Nah ini hasil penelitiannya. Jadi jumlah partisipannya yang mengikuti 234. Kemudian mayoritasnya ini perempuan, lalu kelompok usia dewasa madya 65%, jadi lebih banyak yang 40 ke atas. Kemudian lebih banyak yang sudah menikah, dan karyawan swasta adalah pekerjaan yang paling banyak di penelitian ini. Dan ini rata-rata berdomisilinya memang di Jabodetabek. Kemudian 58%-nya berpendidikan sarjana dan 44%-nya lebih itu berasal dari suku Jawa. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan yang mindful itu memiliki kemampuan regulasi emosi diri yang baik gitu. Jadi ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Kemudian usia tidak berkorelasi dengan kemampuan regulasi emosi, dan peran dari interaksi mindfulness dan usia juga ternyata tidak memprediksi secara signifikan perubahan dalam kesulitan regulasi emosi. Sehingga ya dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui dari hasil itu ya bahwa ternyata usia itu tidak memoderasi gitu hubungan dari mindfulness dengan kesulitan regulasi emosi. Nah, saya mencoba terus menggali kenapa ya kok ini tidak, kenapa hasilnya tidak seperti itu, tidak seperti dugaan saya bahwa bahwa tidak seperti yang saya pikirkan bahwa usia itu bisa memoderasi, karena ternyata eh, ini didukung oleh penelitiannya Michelson bahwa kemampuan meregulasi emosi itu ternyata cenderung tetap baik gitu. Dan tidak banyak perubahan seiring bertambahnya usia seseorang sebagaimana kerja fungsi emosi lainnya. Hal ini dimungkinkan sebenarnya kenapa usia itu diperkirakan bisa mempengaruhi lebih karena kalau orang makin dewasa itu pengalamannya makin bertambah gitu. Ibaratnya tuh kayak kamusnya itu makin meningkat gitu. Jadi sebenarnya bukan usianya jadinya yang bisa sepenuhnya mempengaruhi itu. Karena bisa aja usianya belum bertambah banyak tapi pengalamannya yang bertambah banyak. Jadi kemungkinan itu lebih kepada bukan si usia tetapi lebih kepada eh, pengalaman-pengalamannya yang membantu dia justru untuk si mindfulness ini berdampak pada regulasi emosinya. Sehingga tidak terdapat perbedaan pada kelompok dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa akhir dalam meregulasi emosi ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Gitu. Nah, kesimpulannya ya usia tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan mindfulness dengan regulasi emosi pada individu dewasa muda dan dewasa madya, dan hanya mindfulness lah yang memberikan kontribusi terhadap regulasi emosi orang dewasa, baik itu dewasa muda maupun dewasa madya. Pastinya sebuah penelitian itu tidak terlepas dari uh, kekurangan atau mungkin hal-hal yang membatasi penelitian itu sendiri. Contohnya dari hasil partisipan yang mengikuti bisa dilihat bahwa ya persebarannya belum rata, dominasinya banyak yang tinggal di Jakarta, kemudian juga sebagian besar sudah nikah gitu ya, dan lain-lainnya. Nah kemudian mungkin kedepannya akan lebih bagus kalau penelitian ini juga uh, menggali pada strategi regulasi emosi lainnya. Jadi tidak hanya tentang mindfulness saja gitu pada kelompok usia yang dituju. Mungkin itu kira-kira presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Yuniar. Ya kita ke siap lagi ya. Terima kasih Yuniar atas paparannya. Mungkin dari paparan Yuniar tadi, mungkin bisa saya sedikit simpulkan ya, mindfulness itu ternyata memang memiliki dampak yang positif ya terhadap kemampuan regulasi diri, dan penelitiannya itu sudah tidak terbantahkan ya, sudah banyak penelitian yang melakukan itu. Dan pada khususnya penelitian Yuniar itu, Yuniar ingin melihat bagaimana peran usia ya, terutama di sini dewasa muda dan dewasa madya ya, terhadap hubungan antara mindfulness dan kemampuan regulasi diri. Dan berdasarkan hasilnya ternyata bukan usia ya. Di sini usia tidak berperan, jadi ada sebenarnya good news juga ya. Bukan berarti yang lebih tua itu memiliki mindfulness yang lebih baik dan kemampuan regulasi yang lebih baik. Faktor lain seperti pengalaman itu kemungkinan berkontribusi ya terhadap kemampuan mindfulness seseorang dan bagaimana kemampuan regulasi dirinya, gitu ya, Nir ya. Oke, ya.
sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, tentunya ada pembicara kedua yang akan memaparkan hasil penelitiannya. Nah, mungkin kita semua sudah mengenal. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kedua ini, saya tadi lupa di awal memperkenalkan siapa kami. Kami ini adalah dari kelompok mindfulness dan psikoterapi, kelompok riset mindfulness dan psikoterapi, tetapi kami sedang melakukan branding, ya rebranding sehingga ada perubahan nama terhadap kelompok kami dan mungkin nanti Ibu Puji sebagai pembicara kedua yang juga masuk ke dalam kelompok namanya sekarang Mindfulness and Contemplative Psychology. Di sini, di sini ada saya, Lia Budiman, ada tentunya Ibu Puji, ada juga saya nggak tahu apakah anggota lain ada di Zoom, ada juga Mbak Vivi, Safitri, ada juga Mbak Wiwit, Pratiwi, Mbak Dian, Imelda, dan ada Mbak Dini Rahma. Dan ada Mbak Indira yang sedang bersekolah di Belanda ya, tapi mungkin nggak tahu ada juga kah di di Zoom. Oke, sedikit mengenai Ibu Puji atau nama formalnya Dr. Sri Redatin Retno Pujianti. Mbak Puji ini menyelesaikan S3-nya pada tahun 2016 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga alumni S1 dan S2-nya di Fakultas Psikologi UI. Pada tahun 1995 mendapatkan sertifikasi sebagai play therapist dari UI. Disertasi Mbak Puji itu title-nya adalah Family Resilience Model, The Effect of Cultural Identity, Coping, Family Strain, Social Economic Status, and Community Support in the Formation of Family Resilience in Batak Toba Ethnic Group. Jadi memang kepakaran Mbak Puji ada pada resiliensi dan pada hari ini Mbak Puji akan mempresentasikan atau sharing kepada kita mengenai riset yang sudah dilakukannya dengan judul Mindful Parenting, Parenting Self-Efficacy and Marital Satisfaction of Mother with Toddler on Family Resilience During Pandemic. Nah, jadi dari penelitiannya Niar mengenai mindfulness pada dewasa, kita beralih kepada mindfulness, parenting, parenting efficacy, and marital satisfaction, dan bagaimana hubungannya terhadap family resiliency. Oke, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Mbak Puji. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman di Zoom. Selamat siang teman-teman di ruangan ini. Ya, mungkin sebelum kita bicara tentang penelitian saya yang merupakan bagian dari resiliensi dan juga sekaligus mindfulness, saya mau membahas, kita melihat bersama-sama sebetulnya penelitian-penelitian resiliensi keluarga itu sekarang ini ada di mana sih? Trennya? Oh ya, oke. Ya, zoomnya kecil, maaf. Sudah ada di mana trennya? Karena ada beberapa gelombang dari penelitian yang berjalan di dalam bidang ini, meskipun sebetulnya kalau kita amati penelitian tentang resiliensi itu
sebetulnya baru dimulai sekitar tahun 70-an. Sebenarnya kalau sebagai ilmu dia muda, tapi penelitiannya itu masif memang, ya. Penelitiannya sangat masif sehingga ada dekade yang bisa kita lihat jejaknya dia berubah gitu. Ya, boleh. Oke. Jadi mungkin kalau kita balik, ini adalah sebuah ungkapan kali ya, ungkapan yang menunjukkan orang yang resilience itu kayak apa sih? Ya, jadi katanya nyawanya ada, kalau kucing tuh nyawanya nggak habis-habis. Jadi kalau kamu jatuh 5 kali, ya masuk maju aja lagi, masih ada kesempatannya kali ke-6 untuk mencobanya, gitu ya. Bounce back itu juga yang paling dikenal sama orang ya. Jadi dia nggak semata-mata bangkit, tapi melenting lebih tinggi gitu. Oke. Nah, ini adalah mungkin definisi kali ya. Jadi resiliensi itu kemampuan untuk rebound, bounce back, pulih, menjadi lebih kuat, menjadi lebih berdaya gitu ya. Ketika dia menghadapi kesulitan. Jadi dia tidak sekedar bisa melalui, tapi dia harus bisa mengatasi situasi yang menantang. Oke, nah yang paling penting di sini adalah bahwa ketika dia berdiri lagi, berangkat lagi, itu nggak cuma berdiri, bangkit, melenting, tapi harus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jadi intinya dari resiliensi yang membedakan dia dengan kuping adalah dia harus positif. Kalau kuping kan yang penting dia bisa melalui masalahnya. Mungkin bisa negatif, tapi kalau resiliensi itu dia harus positif, karena kalau nggak positif dia nggak resilience namanya. Oke. Ya, ini yang paling mungkin yang bisa di salah satu yang menurut saya cukup komprehensif ya. Jadi resiliensi itu melibatkan kemampuan perubahan ke arah yang positif dan growth. Jadi ada pertumbuhan di dalamnya. Ya, dia harus positif, dia growth sehingga dia bisa menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup ini dengan lebih baik. Nah, yang mesti diingat adalah orang yang resilience itu bukan orang yang tahan terhadap semua masalah. Bukan orang yang ketika dia menghadapi masalah dia nggak boleh jatuh. Dia boleh jatuh, dia boleh tidak berdaya ketika menghadapi masalah itu. Tapi setelah itu apa gitu loh? Dia segera memperbaiki diri, bebenah dan dia bertumbuh lagi dengan baik. Itu sebetulnya intinya. Jadi bukan orang yang yang kebal, bukan Superman dia, tapi dia orang yang bisa dengan cepat mengatasi masalah yang datang pada dia. Oke. Nah, ini kalau kita lihat risetnya itu kalau Anda tertarik ini dibuat oleh Marston. Marston itu penelitiannya tentang resiliensi individu ya. Itu sangat masif, bertahun-tahun penelitiannya dia sangat masif di dalam bidang resiliensi dan psikopatologi bersama-sama dengan Dante dan Cicetti. Nah, Anda bisa lihat bahwa memang ketika gelombang pertama itu masih sifatnya deskriptif gitu. Jadi memang masih what pertanyaannya ya. Kemudian ketika dia masuk ke gelombang yang kedua, udah mulai melihat prosesnya. Tahu gimana sih orang bisa melewati masalah itu, gimana sih orang bisa bangun lebih tinggi, lebih berdaya guna growth gitu ya. Nah, kemudian di gelombang ketiga, orang mulai melakukan mitigasi dari risiko, gimana intervensi. Sebenarnya penekanannya pada intervensi. Apa sih apa risiko yang kita mitigasi yang bisa terjadi gitu ya. Apa sih yang bisa faktor protektif apa sih yang bisa ada ya yang bisa kita peroleh, yang bisa diperkuat gitu untuk melakukan panduan-panduan praktek-praktek intervensi. Ya, jadi memang di gelombang ketiga ini penekanannya lebih pada bagaimana intervensi itu dilakukan. Nah, gelombang keempat ini terutama Marston itu memberikan penekanan karena ketika itu terjadi COVID. Nah, ketika COVID itu dia melakukan penelitian yang cukup masif di seluruh dunia dengan berbagai macam ahli dan dia mengatakan bahwa resiliensi itu juga harus mempertimbangkan berbagai level yang ada di dalam kehidupan seorang individu.
Jadi nggak cukup di rumah, dia harus juga lihat gimana di sekolahnya, gimana di tempat kerjanya, gimana teman-teman di sekitarnya, gimana lingkungan rumahnya, gimana lingkungan sekolahnya, aksesibilitas terhadap kesehatan, pendidikan itu seperti apa. Gitu ya. Kemudian juga mulailah penelitian terkait biologi, neuroscience itu berkembang di sini. Kalau kita lihat penelitian mungkin 3 atau 4 tahun terakhir itu banyak sekali melibatkan executive function di dalam sini. Jadi kalau Anda lihat penelitian-penelitian resiliensi itu banyak sekali melibatkan executive function. Memang kalau bukan berarti kemampuan kontrol diri, kognitif itu tidak diteliti, dulu diteliti tapi lebih melihatnya sebagai kognitif. Nah, kalau yang gelombang keempat ini melihatnya sebagai neuroscience ada di dalamnya. Makanya kemudian lebih banyak executive function di dalamnya. Nah, kemudian Masten ini juga menawarkan adanya gelombang kelima. Jadi bukan hanya multi level, tapi juga bagaimana si multi system ini, si multi level ini berintegrasi satu sama lain dan bagaimana dinamika hubungan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Jadi memang menjadi lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat tawaran yang dikemukakan oleh Masten itu menarik sekali kalau Anda tertarik gitu ya. Ketika COVID tuh dia melakukan webinar dan dia tawaran modelnya itu juga ada di situ. Ya. Jadi ini adalah penelitian tentang resiliensi. Nah, lalu orang bertanya-tanya, kalau orang bisa resilience gimana ya keluarganya? Ya. Muncullah kemudian yang namanya penelitian tentang resiliensi keluarga. Jadi memang resiliensi keluarga itu belakangan munculnya penelitiannya dibandingkan dengan resiliensi ini. Nah, uh, uh, orang mengatakan bahwa ketika itu para peneliti mengatakan bahwa nggak mungkin seorang individu itu resilience kalau keluarganya nggak resilience. Yuk kita lihat kayak apa sih keluarganya. Dan makanya kemudian muncul tentang resiliensi keluarga. Oke, boleh Mbak. Ya, nah ini jadi resiliensi keluarga itu tahun 83 dimulainya oleh McCubbin, kalau kita lihat dengan ABX model dari family stress-nya dia, ABCX ya. Kemudian McCubbin dan Peterson tahun 83, lalu 88 McCubbin dia mulai melihat adanya tipologi dari resiliensi family resilience. Nah, memang McCubbin ini lebih banyak menekankan penelitiannya pada keluarga yang memiliki penyakit kronis. Ya, jadi dia banyak sekali melakukan penelitian-penelitian di keluarga yang penyakit kronis. Jadi kalau di resiliensi tadi, di resiliensi individu yang sebelum ini kita bisa lihat misalnya ada Refik Ensyate. Refik Ensyate itu lebih banyak melakukan penelitian di organisasi, di perusahaan orang dewasa. Lalu kalau yang anak itu banyak dilakukan oleh Ayn Masten karena dia developmental pendekatannya, developmental psychology, ada Ayn Masten, ada Grothberg dan lain-lain. Nah, kalau di resiliensi keluarga itu McCubbin ini lebih banyak meneliti di keluarga yang memiliki anggota yang sakit kronis gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 96 Walls menawarkan sebuah sebuah pendekatan yang sifatnya sebagai sebuah proses dan sistem. Jadi resiliensi itu dilihat sebagai sebuah proses dan sebuah sistem di dalamnya. Kemudian berkembanglah tahun 2015, 2017 ya. Ada yang memasukkan non-normatif stresor dan normatif stresor di dalamnya. Ada Guthrie, Lennon, dan Hyman. Oke, ini perjalanan sejarah dari resiliensi keluarga. Baik, Mbak. Ya, jadi memang ini adalah mitos yang muncul di resiliensi keluarga bahwa keluarga itu yang baik adalah keluarga yang bebas dari masalah. Nggak ada keluarga satupun yang bebas dari masalah. Semua keluarga punya masalah, gitu ya. Jadi, tapi bagaimana ini yang menjadi dasar kemudian kenapa Walls melihat resiliensi keluarga itu sebagai sebuah proses dan juga sebagai sebuah sistem. Karena dia bilang bahwa satu anggota keluarga mengalami masalah maka akan berpengaruh pada anggota keluarga yang lain. Ya. Jadi dia bilang kan kita sebenarnya hidup itu nggak lepas dari tekanan-tekanan. Nah, tekanan-tekanan yang hidup di dalam
yang menyertai kehidupan kita itu bisa menjadi chronic stress sebenarnya. Jadi yang namanya resiliency menurut Walls nggak hanya melulu adversity yang sifatnya traumatic event gitu, tapi daily hassles yang terus-menerus tidak bisa ditangani dengan baik itu bisa jadi chronic stress yang juga membuat orang kemudian mengalami kesulitan stresor yang terus-menerus yang membuat orang mengalami kesulitan hidup di bawah tekanan. Nah, ini kemudian yang kita mau coba, yang kadang-kadang dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak sih? Kalau misalnya anaknya umurnya dia punya anak umur 1 tahun, lalu udah hamil lagi, dia harus si ibu harus memeriksakan kandungannya, dia juga harus ngurus anaknya, dia juga harus bekerja misalnya. Itu kan chronic stress yang sebetulnya jadi strain nanti lama-lama buat dia. Ini mungkin kita lihat pendekatannya ada 2, ada yang sebagai trait, ada yang sebagai proses, tapi McCubbin dan Peterson melihatnya lebih sebagai trait, sementara kalau Hawley, Dehaan dan Walls lebih sebagai proses. Oke. Nah ini Walls mengibaratkannya sebagai kayak seperti ini nih. Kenapa dia bilang sebuah sistem, karena kalau satu gitu ya kayak katrol kan, kalau satu ditarik maka katrol-katrol yang lainnya juga akan bergerak. Jadi dia sebetulnya melihat gimana sebuah keluarga sebagai sebuah sistem mengatasi masalah dan kemudian dia beradaptasi sebagai sebuah unit yang fungsional. Jadi menurut Walls, resiliensi keluarga itu bukan penjumlahan resiliensi ibu ditambah ayah ditambah anak, tapi gimana semuanya itu sebagai sebuah sistem membentuk sebuah fungsi yang kemudian disebut sebagai resiliensi keluarga. Oke. Nah, ini mungkin bedanya resiliensi individu dan resiliensi keluarga. Kalau resiliensi keluarga itu memang lebih penekannya pada proses dinamis di individu, apakah dia bisa secara cepat beradaptasi dan pulih ya. Kalau resiliensi keluarga sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah kesatuan ya. Kalau resiliensi individu akarnya adalah di perspektif perkembangan individunya, kehidupan individunya. Kalau resiliensi keluarga memang di keluarga sebagai sebuah unit yang kolektif ya dari individu-individu yang ada di dalamnya yang saling berinteraksi. Nah, masih menjadi perdebatan. Beberapa orang mengatakan kalau kita melihat resiliensi keluarga yang diukur mestinya keluarga as a system. Tapi Walls mengatakan bahwa persepsi individu tentang keluarganya itu juga boleh kita ukur sebagai resiliensi keluarga. Jadi kalau ditanya Walls, boleh nggak kita mengukur resiliensi keluarga, tapi dari salah satu anggotanya dia bilang boleh. Nanti ada di penelitiannya Bonanno, kalau ada yang tertarik, Bonanno juga mengutip perkataannya Walls. Tapi memang akan sangat menarik kalau melihatnya diambil nggak cuma satu anggota keluarga, tapi mungkin ayah, suami istri, atau suami istri, anak. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa pendekatan tentang resiliensi yang sudut pandangnya adalah perkembangan, apakah itu individu maupun keluarga, itu sebenarnya itu dia tidak lepas dari lingkungan, ya environment yang bisa merupakan faktor-faktor protektif maupun faktor risiko di dalamnya. Ya, nah si individu itu dia juga memiliki kemampuan beradaptasi, ya, adaptive self regulation dan adaptive self stabilization, yang ketika dia dalam perjalanannya kan kalau kita lihat perkembangan itu kan perubahan yang terjadi karena proses berjalannya waktu, ya kan. Nah, dalam proses perjalanannya itu kalau kita lihat dia itu si individu itu juga naik turun gitu sebagai individu, tapi sebagai anggota keluarga dia juga mengalami hal yang sama.
Karena kalau dalam sebagai anggota keluarga ada diets yang terjadi antara satu orang dengan orang lain yang ada di dalam keluarga itu. Dan hubungan itu juga dia sebagai bagian dari keluarga juga mengalami proses yang dinamis yang naik turun juga. Jadi dua-duanya as an individual dan sebagai keluarga dia juga proses resiliensinya berjalan, ya. Sehingga memang sangat menarik sebetulnya untuk melihat bagaimana dinamika resiliensi individu dan dia di dalam keluarganya juga. Nah, ini merupakan sebuah tantangan penelitian menurut saya yang bisa masih terbuka lebar ya di dalam penelitian-penelitian resiliensi. Oke. Menurut saya itu tentang ini adalah lagu yang menurut saya menggambarkan sekali resiliensi, ya kan? Ya. Ini, kami kalau bicara tentang resiliensi biasanya suka mengutip lagu ini. Oke. Ya, terima kasih. Nah, dari sini kemudian saya masuk mengambil salah satu penelitian payung saya tentang mindset, parenting, mindful parenting. Saya lihat contekan saya. Jadi kalau tadi Niar bicara tentang mindfulness, saya bicara tentang mindful parenting. Ini dia. Ini. Oh, bukan. Resiliency research. Tadi ada di bawah. Yang ini bukan? Yang hitam apa? Oh. Ini nih, sebelah kanan tadi. Nah, itu dia. Nah. Oke, dibunuhin dulu. Nah, kalau Niar, untungnya tadi Niar duluan. Jadi Niar memperkenalkan tentang mindful. Nah, di sini kita bicara tentang mindful parenting. Jadi bagaimana kontribusi, ini memang multiple regression, jadi kontribusi dari mindful parenting, parenting self-efficacy, dan marital satisfaction pada ibu yang memiliki anak toddler terkait dengan family resiliency dia. Memang ini di waktu pandemi, jadi memang diambil sekitar akhir 2021. Jadi masih pandemi waktu itu, makanya kenapa selama pandemi. Ya, jadi seperti kita ketahui kan memang pandemi itu membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Tidak hanya hal yang negatif, tapi juga sebenarnya ada yang positif gitu ya. Tapi yang paling terasa memang rutin kita berubah betul-betul ya. Rutin kita berubah, nggak bisa bekerja keluar, yang tadinya outdoor activity semuanya dikerjakan di dalam. Yang beruntung kalau punya rumah besar ada halaman masih bisa narik nafas sebentar keluar gitu kan ya. Tapi kalau rumahnya halamannya cuma 1 meter kan di dalam rumah 4L lu lagi gitu ya. Nah, apalagi pada keluarga yang memiliki anak toddler. Anak toddler itu kan alhamdulillah kan ya, lari terus nggak bisa diem, nggak bisa jalan, bisanya lari, nggak ada remnya kan ya. Jadi tentu saja karena kita ada di Indonesia yang pekerjaan itu dituntut bebannya lebih banyak di ibu, walaupun saya yakin banyak juga bapak-bapak kaum pria yang juga membantu istrinya, tapi kebanyakan masyarakat kita kan masih menuntut ibu untuk bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di dalam rumah. Apalagi kalau dia bekerja, ya kan? Sudahlah dia bekerja, melesaikan pekerjaannya, punya anak toddler yang nggak bisa diam gitu kan? Karena kalau anak toddler duduk diam manis kan pasti ada yang salah sama dia. Ya kan? Kalau punya anak toddler duduk manis, nah itu pasti ada yang salah. Tapi kalau anak toddler nggak bisa aktif, berarti ya
kita bersyukur ya. Dan karena perubahan yang tiba-tiba ini yang paling dampaknya paling besar memang ibu. Ya makanya kenapa kemudian kami ini disebut kami karena ini adalah payung penelitian memang ya dari anak-anak S1 skripsi saya, kemudian saya olah kembali. Nah, kami mencoba melihatnya lebih pada ibu, di bagian peran ibu yang memang stresornya besar sekali. Ya, kita bersyukur bahwa pandemi ini sebenarnya menyatukan anggota keluarga sebenarnya dengan dampak positifnya ya. Iya, aku dimarahin lagi karena makin lama makin gak kedengeran. Ya, boleh. Nah, kenapa kemudian yang dilihat adalah mindful parenting? Karena kalau tadi kita lihat sebetulnya mindfulness itu adalah bagaimana orang berkesadaran, dia sadar diri, sini kini gitu katanya ya, mengenai apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan pengasuhan. Jadi prinsip-prinsip yang ada di dalam mindfulness itu dicoba diterapkan di dalam pengasuhan. Makanya menjadi mindful parenting. Nah, mindful parenting itu sebetulnya kan adalah praktek integrasi praktek dan prinsip mindfulness yang dituangkan ke dalam praktek-praktek pengasuhan, ya. Sehingga kalau menurut Kabat-Zinn dan Kabat-Zinn itu pengasuhan itu bisa terjadi dengan penuh kesadaran, di mana orang tua memberikan atensi kepada anak dengan cara yang tertentu, dia hadir, in present, intentionally, non-judgmental, dan memungkinkan orang tua untuk melihat anak seperti adanya, tidak ada tadi juga sama, tidak ada judgment di dalamnya. Ya. Jadi lebih berkesadaran. Saya mencoba nggak tahu menerjemahkannya sebagai pengasuhan berkesadaran, tapi nggak tahu benar apa enggak. Karena kalau kata di KBBI itu sebetulnya mindfulness itu diterjemahkan bukan mawas diri, tapi wawas diri. Makanya ada wawasan. Jadi dia diterjemahkannya sebagai wawas diri. Saya coba menerjemahkannya sebagai pengasuhan berkesadaran. Jadi memang konsep mindful parenting itu pada dasarnya adalah berfokus pada kualitas kehadiran orang tua dalam hubungannya dengan anaknya. Jadi si orang tua ini sadar dan menerima kebutuhan anak apa adanya dan mengembangkan hubungan yang lebih berkualitas dengan anak-anaknya. Nah, yang diukur dia melalui interpersonal mindful parenting. Lalu kenapa self-efficacy? Karena ketika orang melakukan pengasuhan, kalau dia tidak percaya bahwa dirinya mampu melakukan bisa mengasuh anaknya, maka proses pengasuhan tidak berjalan dengan baik. Itu sebabnya self-efficacy dalam mengasuh itu diperlukan dan ada yang disebut sebagai parenting self-efficacy. Jadi seberapa sih orang tua itu menilai dirinya mampu untuk menilai dirinya mampu sebagai orang tua untuk bisa membentuk tingkah laku dan mendorong perkembangan anaknya secara positif. Ya, jadi memang dia mencoba memberikan gambaran tentang pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua. Nah, yang digunakan adalah self-efficacy parenting task index yang short form. Lalu tentu saja kepuasan pernikahan diperhitungkan karena kalau kepuasan pernikahan ini kan sebenarnya tonggak berjalannya kawinan, rumah tangga. Kalau dia nggak puas dengan pernikahannya, biasanya pengasuhan kan juga menjadi bermasalah. Ya, sehingga diukurlah juga kepuasan pernikahan di dalam penelitian ini. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana resiliensi keluarganya. Ya. Okay. Jadi yang digunakan adalah seperti saya bilang multiple regression, ada 116 ibu dari sekitar 250 yang bisa diolah 116. Jadi cukup banyak yang gugur dalam proses ini karena misalnya ada yang ternyata anaknya nggak ada yang ternyata bukan toddler, nggak ada satupun anak toddlernya misalnya ya. Lalu ternyata dia nggak punya anak, tapi dia kepingin ikut dalam penelitian ini gitu ya.
Jadi apa namanya, itu sebabnya kenapa cukup banyak yang gugur dengan rata-rata usianya, min usia ibunya adalah 28,46 dan anak yang ikut sebagian besar, jadi ternyata toddlernya adalah anak laki-laki. Jadi 53% toddlernya adalah laki-laki. Jadi bisa kebayangkan laki-laki toddler di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Jadi seperti apa itu hiruk pikuknya rumah. Dan sementara si ibu kalau dia bekerja kan harus menyelesaikan tugas kantor. Ayah juga ada di dalam, harus menyelesaikan juga. Ya. Nah, jadi memang secara bersama-sama mindful parenting, parenting self-efficacy dan kepuasan pernikahan ini memprediksi sebesar 50% terhadap resiliensi keluarga. Besar kontribusinya, 50%. Tapi kontribusi yang paling besar itu ternyata diberikan oleh kepuasan pernikahan. Ya, kemudian parenting self-efficacy, dan terakhir yang paling kecil adalah justru mindful parenting. Jadi mindful parenting itu kontribusinya cuma 1%. Ya, dalam penelitian ini loh ya, dalam penelitian ini kita nggak tahu di penelitian yang lain. Ya, karena ternyata kalau dari analisa yang saya lihat, gitu ya, dari hasilnya, memang hasil penelitian saya ini tingkat resiliensi keluarganya cukup tinggi, kemudian kepuasan pernikahannya tinggi, parenting self-efficacy-nya sedang tingkatnya dari ibu-ibu ini, tapi mindful parenting-nya sebenarnya sedang juga. Tapi kalau dibuat bersama-sama, kalau dilihat sendiri-sendiri, mindful parenting ini cukup tidak cukup besar memberikan kontribusi. Ya, jadi memang ibu yang memiliki self efficacy tinggi itu ketika dia menjalankan pengasuhannya, dia juga tetap menerapkan pola asuhnya yang mindful, ya, dengan didukung oleh perkawinan yang cukup puas. Itu dampaknya lebih positif dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap resiliensi keluarga. Jadi memang ini adalah hasilnya. Ini adalah di pandemi, saya nggak tahu kalau sekarang diukur lagi seperti apa. Mungkin bisa berubah, ya. Baik, terima kasih, itu saja dari saya, Bu Lia. Terima kasih Mbak Puji atas paparannya. Sangat menarik ya Mbak Puji ya. Kalau bicara mengenai apa tadi paparan yang di awal itu, dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dunia kita sekarang ini dan kita harus beradaptasi, kemampuan resiliensi itu memang sangat dibutuhkan ya dan perlu di-nurture. Penelitian mengenai resiliensi juga semakin berkembang. Yang bisa dilihat sekarang ini bukan hanya meneliti resiliensi, tetapi sudah dilihat terkaitannya dengan neuroscience ya Mbak ya, terutama executive function ya, kemampuan executive function. Terus mindfulness, nah ini juga yang sangat menarik berdasarkan hasil penelitian Mbak Puji, ternyata mindfulness itu kontribusi parenting ya, kontribusinya kecil jika dibandingkan dengan self-efficacy sebagai parent self-efficacy dan satisfaction, marital satisfaction. Tetapi kalau ketiganya itu kontribusinya 50% itu kontribusi yang cukup Yang cukup besar ya terhadap family resiliency. Ini juga menarik ya Mbak Puji tadi di awal bilang bahwa penelitian resiliensi itu dimulainya pertama-tama dari individu ya Mbak, dan berkembang menjadi melihat bagaimana resiliensi keluarga. Tapi sebenarnya pertanyaan tadi ada di situ, kita wonder juga ya sebenarnya keluarga individu-individu yang memiliki resiliensi ini, keluarganya itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya yang menarik itu dimulai dari individu atau dimulai dari keluarganya ini seperti itu. Mungkin sekarang saya sudah bisa
membuka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan di chat? Ada pertanyaan? Oh, dari Mbak. Yuk. Oh, ini mana pertanyaannya? Oh, apakah ada materi yang akan dibagikan di akhir sesi? Oke, Saya ya, kasih Bu. jurnalnya aja Ya. kali ya. Boleh nanti ya pembicara akan memberikan jurnalnya kepada panitia ya, nanti yang akan didistribusi di email. Oke. Jadi nanti akan diberikan di akhir. Itu dari Mbak Nindita ya. Oke, pertanyaan dari Mas Theo. Oh, Di atas. yang mana ya? Oh ya, dari Mbak Ayu. Selamat siang, izin bertanya. Faktor pengalaman seperti apakah yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan mindfulness? Semakin mudah seorang individu bisa mempraktekkan mindfulness, tentunya akan semakin bagus terhadap social life. Bagaimana? Eh, Selamat siang Mbak Ayu. Sebenarnya sih kalau dari penelitian-penelitian yang saya baca nggak ada tertentu ya dibilang pengalaman yang begini yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan mindfulness. Tapi mungkin yang dimaksud faktor pengalaman itu semakin orang itu bertemu dengan masalah, kemudian dia bisa tadi ya ketika dia merasakan suatu emosi dan dia tidak menjudge emosi yang ada dalam dirinya, itu yang mungkin bisa membantu orang untuk meningkatkan mindfulness-nya itu gitu. Jadi mungkin yang perlu dipahamin definisi dari mindfulness itu sendiri gitu, bahwa tidak hanya sadar tentang apa yang ada di dalam dirinya, tapi juga tidak memberikan judgment gitu. Karena kan kadang-kadang kita ini mungkin ini lebih ke persepsi saya ya atau pengalaman diri saya sendiri ketika kita merasakan suatu emosi kadang-kadang kita tuh jadi merasa salah akan emosi itu gitu. Padahal yang dimaksud dalam mindfulness itu kita sadar tentang emosi kita ataupun kejadian yang kita alami dan kita menerimanya tanpa menjudge gitu, tanpa tanpa bilang ini nggak bagus, ini bagus, ya kita terima aja gitu kayak mungkin kalau bahasanya tuh kayak ikhlas gitu atau ya mungkin nggak pas ya kalau bicara ikhlas tapi lebih sadar bahwa ini loh yang sedang terjadi sama saya, ya udah terima. Ya misalnya kita jadi menguasai diri kita dengan menerima itu, nah itu yang mungkin bisa membantu kita untuk kemudian menjadi menjadi seseorang yang lebih mindful. Tapi sebenarnya ini ibu-ibu ini jauh lebih ahli dalam menjawab pertanyaan ini karena kan ini lab mindfulness ya, jadi pasti Bu Lia bisa memaparkan lebih baik lagi. Atau Bu Puji, terima kasih. Ibu Puji ada mau ditambahkan? Ya, pada prinsipnya sih bisa diajarkan dari hal-hal yang sangat sederhana sih. Dasarnya kan empati. Jadi bisa dari empati bagaimana anak-anak diajarkan untuk memahami apa yang terjadi pada orang lain atau pada hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya. Bisa dari situ sebetulnya. Jadi satu empati, kedua juga kita bisa memberi contoh kali ya untuk hal-hal kecil. Misalnya kalau sedang bicara sama anak, yang kita bicara dua mata saling 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 ada eye contact gitu, nggak sambil ngobrol sambil main HP gitu. Ya, jadi itu hal-hal kecil yang sebetulnya bisa membentuk terbentuknya mindfulness sih. Mbak Lia mungkin. Mungkin sedikit tambahan, mungkin di culture kita terkadang kalau misalnya anak kecil aja seperti tadi Mbak Puji sudah paparkan itu bisa dilatih sebenarnya ya dari masih usia dini. Tapi di culture kita terkadang kalau nangis nggak boleh nangis atau kalau marah nggak boleh marah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mindfulness itu nggak ada ekspektasi ataupun nggak ada judgement ya. Ya kalau memang kita sedang merasakan sesuatu ya itu apa yang
apa yang kita rasakan ya seperti itu. Jadi nggak mikir lagi ke apa yang sudah terjadi karena kita nggak bisa kebalik lagi ya, atau mikir lagi nantinya ke depannya seperti apa, tetapi apa yang kita rasakan hadapi sekarang itu. Tadi ada apa? Semakin dilatih tadi ya? Iya benar, semakin dilatih. Jadi usia tidak menjadi penentu ya. Semakin mudah seseorang bisa mempraktekkan mindfulness, tentunya semakin baik uh, terhadap kemampuannya ya dalam coping skill atau menghadapi adaptasi atau perubahan yang ada. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Theo. Saya ingin bertanya, dari hasil penelitian resiliensi keluarga menunjukkan variabel kepuasan pernikahan memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan resiliensi keluarga. Pertanyaan saya, langkah apa yang bisa dilakukan individu demi meningkatkan kepuasan pernikahan jika realitas pernikahannya didominasi percecokan? Serem juga. Iya, berarti ada akar masalah yang mesti diselesaikan sih kalau begini menurut saya, ya kan? Jadi kenapa sih ada percekcokan? Berarti kan ada hal yang belum selesai di dalam keluarga itu, karena percekcokan itu kan sebagai salah satu indikator bahwa ada hal yang boleh ya dibilang salah, ada hal yang berjalannya tidak benar di dalam sistem keluarga itu, gitu loh. Jadi sistem keluarganya berarti ada 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 yang harus diperbaiki gitu di situ. Nah, eh kalau ditanya apa yang harus dilakukan ya itu diselesaikan dulu sih sebenarnya apa akar masalahnya di dalam hubungan antara suami istri itu, karena hubungan suami istri ini akan memengaruhi sebetulnya bagaimana praktek-praktek pengasuhan yang mindfulness itu ber, ber, berjalan atau tidak. Nah, mungkin salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah juga kita nggak tanya sebetulnya apakah mereka sering cekcok. Ya, jadi itu salah satu kelemahan penelitiannya adalah kami tidak menanyakan apakah suami istri cekcok di situ. Ya, itu tidak tergambarkan memang. Itu. Terima kasih. Pertanyaan yang mana ya sekarang ya? Dari Alvina ya? Ya, izin bertanya mengenai, ini pertanyaan dari Mbak Alvina, mengenai studi mindfulness dan regulasi emosi. Apakah ada penjelasan strategi regulasi seperti apa yang berkaitan dengan mindfulness, misalnya cognitive reappraisal atau bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Afina. Jadi kalau di dalam penelitian saya nggak sampai itu. Jadi itu merupakan salah satu yang tadi saya sampaikan. Mungkin sarannya kalau nanti mau diteliti lagi itu bisa dengan memperhatikan hal ini. Tapi sudah ada sebenarnya peneliti lain yang kurang lebih menyentuh ya, tapi mungkin tidak saya tidak terlalu hafal. Itu kalau nggak salah penelitian yang dilakukan oleh namanya Prakash. Nanti kalau mungkin mau tertarik itu bisa di-mention, dicoba cari di Google Cendekia, itu namanya kalau nggak salah Prakash tahun 2015 atau 2017. Itu sepertinya sudah menyentuh sampai ke sana. Kalau penelitian saya memang masih umum aja. Gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Sekar. Dalam mindfulness proses menerima apa yang dirasakan tanpa judgment dalam konteks parenting. Kemudian apakah tidak menjadi bias dalam mengajarkan anak mengenai emosi? Apakah memberi label atau judgment menamai emosi tertentu termasuk atau tidak sebagai judgment ya dalam pembahasan ini? Mohon penjelasannya. Ya, sebetulnya memahami keadaan emosi diri dan keadaan emosi anak itu merupakan dimensi dari parenting mindfulness.
Jadi dia harus bisa, memang harus bisa menamai emosinya dia harus bisa memahami emosinya si orang tua, dan orang tua ini juga bisa memahami emosinya anak. Jadi memang itu bagian dari, sebetulnya bagian dari parenting mindfulness. Ya, dan kalau kita menamai emosi kan sebenarnya kita tidak menjudge kan. Misalnya kalau misalnya Niar nangis, kita kan nggak bilang kamu cengeng, enggak kan? Saya akan bilang kamu kamu menangis ya. Kenapa kamu menangis? Saya sedih. Oh, kamu sedih. Kenapa kamu sedih gitu kan? Jadi diajarkan dia untuk menamai emosinya. Instead of dia nangis, nanti pada akhirnya dia akan bilang, Bu, saya sedang marah sama ibu gitu loh. Atau Bu, saya sedang sedih, daripada dia menangis, menangis tanpa tahu apa yang menyebabkan dia menangis. Justru ini bagian dari mindful parenting sebenarnya. Jadi memang mindful tadi seperti dikatakan oleh Mbak Liam, mindful parenting itu kan memungkinkan kita menerima emosi-emosi kita tanpa judgement. Betul, mau menambahkan sedikit lagi, justru mungkin anak itu belajar dari orang tua, bukan hanya melabel, tetapi orang tua yang memberikan, oh itu marah itu adalah emosi negatif, misalnya seperti itu. Anak ini belajar, jadi kamu nggak boleh marah-marah seperti itu. Oh, ya, jadi melabel itu berbeda dengan judgment, yaitu tadi karena semua emosi itu sebenarnya tidak ada yang negatif ataupun yang positif, itu apa yang kita rasakan. Tetapi yang dimana judgment itu kita sudah, misalnya marah itu tidak baik, kamu nggak boleh marah, itu adalah emosi yang negatif, itu adalah judgment. Tapi semua dari kita boleh aja kan ya merasa apa? Merasa sedih ya, marah, tetapi mungkin di sini apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita itu mungkin ada yang positif dan negatif, dan itu mungkin sebagai orang tua role kita berperan di situ ya. Semoga dapat menjawab ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kah pertanyaan? Di sini ada yang mau bertanya kah? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya mau mengingatkan sudah ada link daftar hadir yang di dalamnya juga ada evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Saya diingatkan lagi, peserta diminta untuk mengisi evaluasi daripada sesi riset di hari ini. Ya. Oh, mau nanya? Oh ya, oke. Panitia ingin bertanya, silakan. Terima kasih kesempatannya Mbak Lia, terima kasih Bu Puji dan Mbak Niar atas pemaparannya. Jadi mungkin sebenarnya agak mirip pertanyaan dengan tadi Bapak Theo. Kalau Bapak Theo bertanya bagaimana meningkatkan kepuasan pernikahan, kalau dari saya mau bertanya bagaimana caranya meningkatkan self efficacy parenting, atau mungkin ada tips atau saran praktisnya mengenai peningkatan itu Bu Puji. Terima kasih. Kalau kita bicara self efficacy itu sebenarnya intinya adalah dia harus ada contoh. Jadi dia harus ada contoh sehingga ada kan kalau kita bicara self efficacy kita bicara bandura kan. Nah, jadi nomor satu dia harus ada contoh pembelajaran di sekitar dia. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan itu ada penguatnya gitu. Lalu dia juga harus aku lupa, yang aku ingat adalah dia harus ada contoh, ada penguat, terus ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya ketika dia melakukan perilaku self efficacy ini. Karena kalau self efficacy itu saya pernah membantu menjadi kopromotor di FKM, itu juga ada dikaitkan dengan bagaimana ibu menyusui. Jadi jadi self efficacy ibu menyusui, peran ayah ketika istrinya menyusui, bagaimana self efficacy si ibunya ini gitu loh. Salah satunya diukur dari partisipasi ayah tadi. Jadi misalnya kalau di lingkungannya tidak mendukung, misalnya ngapain laki-laki bantuin istri, itu kan urusan perempuan, itu self efficacy-nya nggak terbentuk jadinya.
Jadi harus itu prasyarat untuk terjadinya self efficacy itu ada 4, tapi saya cuma ingat 2. Maaf ya. Apakah sudah dijawab? Sudah, Baik, terima ya. kasih banyak. Iya. Coba nggak ada lagi, benar? Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Di sini juga ada pertanyaan, silakan. Psikologi 90. Jadi senang bisa bergabung dan ketemu Bu Puji lagi dan lihat Yuniar, adik kelas saya. Sayang saya tadi tidak dari awal ya. Tapi apa yang tadi Bu Puji sampaikan kayaknya menarik sekali ya. Kalau saya nggak salah menangkap ya, Ibu ngelihat efek dari resiliensi ya pada keluarga dengan melihat faktor kepuasan perkawinan, self efficacy, dan juga mindful parenting. Dan ternyata hasilnya ternyata faktor kepuasan keluarga, kepuasan perkawinan lebih berkontribusi pada resiliensi. Is it right? Ya. Menarik ya menurut saya ya. Karena saya pikir, wow, ternyata mindfulness di sini kurang terlihat. Tapi Ibu tadi bilang ini pada kasus penelitian ini. Jadi kayak, wow, kayaknya ini seru kalau kita bikin penelitian lebih lanjut ya. Maksudnya, saya tuh berpikirnya gini ya, mindfulness is really, really important, right? So I want to see that the result will be significant in this point. Nah, mungkin nggak tahu ya, mungkin pada keluarga-keluarga yang justru banyak terjadi konflik perkawinan kan, mungkin sampelnya adalah kayak gitu. Saya kok merasa ya bahwa mindfulness ini akan justru ngebantu para pasangan-pasangan yang nggak happy, tapi kemudian bisa meningkatkan resiliensinya dengan meningkatkan mindfulness. Just sharing my insight. Ya, sama-sama. Tapi justru bagus ya, jadi kan kita jadi pikir untuk melanjutkan lagi. Ya, mau. Terima kasih masukannya. Maaf, boleh tahu namanya? Oke. Oke, terima kasih Mbak Ocha atas masukannya. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi. Linknya sudah tertera di chat room. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Terima kasih banyak setelah hadir dalam sesi sharing. Oh, ada yang menanya lagi? Oh, ada satu lagi. Oke. Bisakah ini untuk Mbak Puji dan Niar? Bisakah resiliensi justru muncul pada kondisi keluarga yang berkonflik? Pak, Ya, salah. oh ini Bang, Bang Ala. Ya, Sahala. justru penelitiannya ya, ini kan Ala ya dulu ya kalau nggak salah. Kalau panggilan Ucok ya? Oh, Iya, Ucok ya? Bang Ucok, Bang ya? Ucok. Aku inget ini soalnya. Oh ya, Ucok. Apa namanya? Justru resiliensi itu juga apa namanya muncul diteliti juga di keluarga-keluarga yang berkonflik. Jadi keluarga yang berkonflik itu dia menjadi vulnerability factors bagi terjadinya resiliensi keluarga, bagi terbentuknya resiliensi keluarga. Jadi konflik itu yang terjadi di dalam keluarga bisa membuat keluarga menjadi rendah resiliensinya, or dia nggak berpengaruh gitu loh. Tergantung dari, jadi prinsip resiliensi itu kan bukannya tidak boleh, orang itu bukannya bebas dari masalah, tapi dia dengan faktor protektif yang dia miliki, dia bisa mengatasi masalah yang ada di dalam hidupnya gitu. Jadi makanya kenapa perceraian, konflik itu masuk dalam vulnerability factors. Jadi dia belum tentu menjadi faktor risiko yang membuat berisiko, tapi tergantung dari seberapa banyak faktor protektif yang ada di dalam keluarga atau di individu sehingga dia bisa mengatasi si risiko tersebut. Itu kira-kira. Niar, ada yang mau ditambahkan?
Bisa cukup. Semoga sudah menjawab Bang Ucok. Apa kabarnya? Oke, sudah ini terakhir? Sepertinya sudah ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya Mbak Puji dan Nian mengucap. Oh ada lagi, oh masih ada lagi. Bentar. Oh, ini mungkin ke ada Mbak Puji kali ya. Mana sih? Iya, itu ranahnya Oh individu ya, atau jadi proses. apakah resiliensi itu lebih kepada ranah individu atau proses sosial? Kalau kalau penelitian penelitian terakhir itu mengatakan bahwa kenapa makanya Marston mengatakan bahwa multiple level itu menjadi sangat penting karena dia bilang individu itu kan hidup di dalam konteksnya. Kalau tadi yang gambar terakhir itu kan menunjukkan bahwa individu ada di dalam keluarga lalu ada di dalam konteks yang lebih besar. Nah, proses si individu itu juga tergantung dari konteksnya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi dia saling terkait satu sama lain. Makanya bahkan kalau yang terakhir itu komunitas, bukan komunitas, apa namanya, environment tuh itu juga mempengaruhi seseorang, resiliensi seseorang. Jadi katanya orang-orang yang hidup dalam lingkungan environment yang buruk itu juga akan mempengaruhi stres dia kan. Nah, karena stresnya terpengaruh itu juga bisa mempengaruhi bagaimana hubungan dia mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam lingkungannya dia. Jadi sebetulnya dua-duanya, jadi individu di dalam lingkungannya dia gitu. Wah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurul. Dalam konteks self compassion, apakah mindfulness itu menjadi salah satu aspek yang terpenting? Iya, iya. Kalau di dalam parenting iya, karena harus dia kalau dalam mindful parenting harus ada self compassion, karena kalau enggak dia nggak bisa melakukan mindful parenting yang pas buat anaknya dan juga tidak bisa tadi dia tidak bisa kan mindful parenting itu kan pengasuhan yang berkesadaran. Jadi ketika dia melakukannya, dia harus tahu betul gitu loh dan dianya sadar, dianya tahu betul dan itu kalau nggak ada compassion di dalamnya sulit banget dilakukan. Semoga sudah menjawab ya Mbak Nurul. Oke, masih ada lagi kah? Oh, ada lagi. Mbak Puji nih, untuk Mbak Puji khusus. Kira-kira apakah ada hubungan antara spiritualitas dan resiliensi? Ada. Karena kalau resiliensi keluarga dibuka, tadi kan saya bilang resiliensi keluarga tuh masih gelondongan besar. Kalau dibuka di dalamnya ada belief apa belief? Sebentar, aku lihat contekannya. Ada. Jadi dia berpengaruh memang di dalamnya ada. Jadi ada tiga faktor utama dalam resiliensi keluarga. Bentar ya, aku lihat contekannya ya. Maaf ya. Kadang-kadang sering-sering lupa soalnya. Ada tiga besar sebetulnya. Jadi memang bukan dia bilangnya bukan religiusitas tapi spirituality. Jadi dia sangat berhubungan dengan resiliensi keluarga dan resiliensi individu tentunya. Jadi ya spiritualitas dan resiliensi ya ada. Penelitiannya banyak kok tentang ini. Jadi jawaban untuk Mbak Husnul bahwa ada ya hubungan antara spiritualitas dan resiliensi. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Mbak Puji dan Niar. Datang dari Mas Pandu. Lanjutkan pertanyaannya Bang Ucok mengenai ranah resiliensi. Itu individu atau proses sosial, bisakah untuk kedua-duanya?
Lalu jika lingkungan yang dibentuk untuk menjadi resiliensi, apakah ini bisa berhasil dalam menciptakan resilience yang kuat? Nah, ya, kalau di sini jelas betul digambarkan bahwa environmental, lingkungan itu, si ini boleh digeser nggak? Yang ya itunya, dikebawahin bisa nggak? Nah, ya. Jadi di sini kelihatan sebenarnya bahwa ada lingkungan ya yang bisa dia merupakan risk factor, bisa merupakan protection, faktor proteksi atau protective factors, dan juga karena ini tadi seperti saya bilang kan ada individu kan, si individu dia hidup dalam keluarganya, ya kan. Nah, si individu itu ada dua besar yang menjadi tugasnya dia dalam resiliensi, yaitu adaptive self regulation dan self stabilization. Dia bergerak karena individu itu pada dasarnya kan berada dalam kurun waktu, ruang waktu ya. Kalau kita bicara karena saya orang perkembangan, maka pendekatannya adalah time, waktu ya. Jadi perkembangan itu kan berubah karena adanya waktu secara alamiah. Lalu si individu ini kan dia hidup di dalam keluarganya. Ketika di dalam keluarganya kan ada diet antara si individu itu dengan family-nya, dengan keluarganya. Nah, ketika dia dalam keluarga ada hal-hal yang menurut resiliensi keluarga mesti dilakukan. Nah, di meaning making ini ada spirituality. Jadi menurut Wolff ada meaning making, problem solving, flexibility, emotional regulation, coherence, monitoring, dan limit setting. Ini adalah hal-hal yang membentuk resiliensi keluarga. Nah, ketika dalam perjalanannya, si individu itu kan dinamis, naik turun. Si keluarganya itu juga begitu, naik turun. Sendiri. Nah, individu dan keluarga bersama-sama itu juga begini. Sama prosesnya. Jadi prosesnya nggak bisa lepas sendiri-sendiri. Makanya kita nggak bisa bilang, kalau kita ingat Vygotsky, kan Vygotsky bilang individu itu kan nggak hidup di ruang kosong. Ya, dia terikat sama matriksnya dia. Jadi matriksnya dia, environmentnya dia itu akan mempengaruhi dia juga sebetulnya. Itu sih kira-kira. Ya, belief system. Jadi di meaning making ini ada belief system, communication pattern, dan problem solving. Ya. Itu kira-kira siapa tadi? Mas Pandu. Ya, bukan. Ya, benar. Yes. Ya. Nah, ini Mbak Vivi mau menambahkan. Silakan Mbak Vivi mau open mic mungkin? Atau mau dibacakan saja? Ngomong aja nih. Ya, silakan. Mau nambahin izin ya Bu Puji, Niar. Tadi mengenai self compassion itu penting sekali untuk pengasuhan berkesadaran. Kenapa? Karena orang tua itu sering sekali merasa bersalah akan cara pengasuhannya kepada anak. Jadi beberapa kali saya melakukan pelatihan untuk mindful parenting. Itu ternyata beberapa orang tua lebih mudah untuk mulai melakukan belajar lebih terampil dalam mindful parenting ini ketika dia udah lebih punya welas asih kepada dirinya justru. Jadi ketika mereka bilang, aduh kayaknya saya salah banget ya mengasuh anak saya selama ini. Nah itu tuh yang harus diberesin juga. Ketika sudah merasa bahwa, oh iya ternyata saya sebagai orang tua tuh bisa salah ya. Dan saya menerima ya tadi tanpa judgement, saya menerima bahwa saya memang melakukan kesalahan.
Oke, lalu apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa saya perbaiki sebagai orang tua dan apa yang bisa saya perbaiki dengan hubungan saya dengan anak? Setelah itu masuk apa namanya aspek-aspek yang lain seperti memahami emosi, terus bagaimana dia berinteraksi dengan anaknya, itu menjadi lebih mudah masuknya. Jadi saya mau menekankan kembali bahwa self compassion menjadi memang penting sekali dalam mindful parenting. Itu saja Bu Puji, Mbak Lia, Niar. Makasih. Makasih Mbak Lusurini Yulia Safitri ini juga salah satu staff dari mindfulness dan contemplative psychology. Terima kasih Vivi masukannya. Halo Mas Pandu. Mbak Pandu, sorry. Sorry, maafkan Maaf. saya. Maaf, maaf Mbak Pandu. Oke. Ada lagi kah pertanyaan? Oke, ini pertanyaan dari Mbak Nurul. Apakah mindful parenting ini juga bisa diterapkan kepada para caregiver? Bisa. Bisa Mbak Nurul, bisa. Kan prinsip-prinsipnya kan sama. Prinsipnya sama. Parenting itu kan bukan hanya orang tua, artinya yang melahirkan kan. Jadi caregiver juga bisa. Tentu bisa. Nanti Mbak Nurul bikin pelatihannya ya. Boleh nambahin lagi nggak? Silakan, boleh Vi. sih. Makanya kamu ada di sini, Vivi. Maaf, tadi ada acara sekolah anak. Untuk yang tadi barusan, itu kebetulan saya salah satu anggota yang melakukan pelatihan mindful parenting kepada ibu-ibu, apa ya, maksudnya jadi di Bogor, itu kepada ibu yang ibu dari sekolah gitu ya. Jadi kita nggak ngomongnya guru ya. Jadi adalah di Bogor itu ada ibu-ibu yang mengumpulkan anak-anak untuk diajar. Nah, itu kami mengajarkan keterampilan mindful parenting ini. Jadi benar kata Bu Puji tadi, tidak selalu orang tua, tetapi adalah orang apa ya, orang-orang dewasa mungkin ya, yang ada apa ya, harus mengasuh anak-anak lah yang kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vivi masukannya. Ini juga Bang Ucok mau menambahkan. Bang Ucok. Ayo Pak Ucok, mari kita berdiskusi ya. Bang, Saya senang sekali ini. Bang Ucok mau open mic atau mau belum bisa open mic, mau dibacakan saja? Kayaknya tadi sedang ada di ini ya, di jalan ya. Mungkin saya bacakan aja. Ini Bang Ucok ingin menambahkan secara fisiologis kontemplatif praktis akan menguatkan gray matter antara amygdala dan prefrontal cortex sehingga kita bisa lebih berfungsi dengan menggunakan prefrontal cortex tidak terjebak pada amygdala. Terima kasih Bang Ucok masukannya. Halo, Oh nih Bang saya Ucok udah mesti ya silakan menyepi Bang. dulu. Cuma maaf ya lagi di luar soalnya lagi di perjalanan, lagi ada acara. Saya terlalu menarik Iya. untuk ditinggalkan. Iya. Jadi saya sambil ikut acara sambil menyimak. Ya makasih Mbak Puji, Mbak Niar buat sesinya buat saya. Menarik sekali, kebetulan juga saya menjalani ini. Mungkin kalau saya boleh berbagi, kalau kebetulan saya juga banyak menerapkan ini di sekolah saya untuk anak-anak. Jadi memang kami sih akhirnya percaya bahwa resiliensi itu ternyata juga adalah sebuah proses yang dinamis dan sistemik gitu, dan karena itu kita perlu menciptakan proses interaksi yang mendukung. Kebetulan waktu itu saya pernah bikin riset kecil gitu kualitatif untuk melihat apa sih yang membuat orang akhirnya bisa lebih mau gitu ya untuk lebih apa ya punya engagement. Jadi kan terkait engagement, dan karena engage mereka jadi bisa lebih resilient. Semua kan ternyata terkait. Ternyata temuannya yang menarik adalah bahwa ruang untuk punya healthy conversation itu menjadi penting gitu ya. Dan conversation lu dikelola sehingga tone-nya positif, meaningful buat setiap orang dan memberikan ruang bagi tiap orang untuk
memberikan untuk menunjukkan kerentanannya bahwa ruang ketika dia having a real conversation itu bisa menjadi space yang nyaman buat dia. Berarti sebetulnya kalau kita mau membangun resiliensi, mau membangun maka perlu membuat kita perlu berpikirnya from place to space. Bagaimana kita meng-create sebuah tempat untuk menjadi space yang nyaman bagi tiap orang untuk having an open, really meaningful, but positive tone conversation. Itu aja sih tambahan dari saya. Thank you. Terima kasih Bang Ucok, masukannya ini ada ini nih dari Mbak Nurul. Berarti menciptakan ruang yang aman gitu ya Mas Bang Ucok. Iya, space, ya. Safe space for people to openly interact. Ya, kurang lebih begitu. To have a meaningful conversation. Dan yang kalau ada conversation-nya. Terima kasih Bang Ucok masukannya. Thank you. Kapan-kapan kita ngobrol yuk. Boleh Mbak, kebetulan saya lagi ngelarin disertasi di bidang ini. Mari. Iya, thank you Mbak. Yes, oke, thank you ya. Sama-sama. Saya maaf sekali izin pamit karena acara saya udah mau mulai. Iya, Terima kasih ya teman-teman. Iya, maaf. Terima kasih Bang Ucok. Kameranya. Thank you. Sehat selalu semua. Thank you. Ada lagi masih pertanyaan? Oke, sepertinya dicek lagi nggak ada ya? Sepertinya sudah. Ya, dia bilang. Oh, ada? Silakan. Oh enggak ya? Oke. Oh iya. Oke. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, ada yang baru bergabung, salah satu anggota daripada lagi serius sekali rupanya ya, Dian. Mau meng-acknowledge salah satu anggota ya sekarang ya, kira saya. Ada pertanyaan kah Di atau komen? Nggak ada. Iya. Menyimak ya. Ya. Ya, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dapat mendengarkan sharing dari penelitian Mbak Puji dan penelitian Nia dan juga pertanyaan-pertanyaannya ya yang sangat bagus dan menggelitik ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mengingatkan lagi di bulan depan ya ada seri ke-7. Belum tahu ya, belum tahu judulnya, tetapi bisa dicek di tadi di sosial media Fakultas Psikologi UI. Oke, mengingatkan yang terakhir kali lagi mengisi absen untuk mendapatkan sertifikasi dan evaluasinya ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Niar tentunya sebagai salah satu pembicara dan Mbak Puji juga sebagai salah satu pembicara dan yang hadir di ruangan ini dan yang hadir di Zoom. Oke, dengan demikian saya tutup Research Day hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih lagi sekali lagi. Waalaikumsalam.